mengajarkan sholat, apakah ibu sholatnya tepat waktu? Ya, sulit ya Bu ya, seperti itu. Terus anak suruh belajar, tapi sementara kita main HP. Ya, apakah anak mau main HP? Apakah anak mau meninggalkan HP? Tidak Bu, apakah mama aja main HP? Oh ngapain sih belajar, bisa nonton TV, pasti begitu. Coba itu HP-nya turunin dulu, temenin anak belajar. Nah, yang sebenarnya tadi disiplin, membereskan mainan. Ya, misalkan anak sudah mainan, ya, dia dibereskan sendiri. Oke, dia dibantu. Ya, itu bagus untuk mengajarkan kedisiplinan terhadap anak. Ya, khusus bangun pagi, oke, bagus pernyataan Mama Gapin tadi, bareng-bareng enak ya kalau gitu ya. Sekarang boro-boro Bu, saya pula bangunnya jam 3, bapaknya mah subuh. Ya, boro-boro, ya. Padahal kerjaan laki-laki itu sama dengan kerjaan perempuan. Yang tidak bisa dilaksanakan oleh laki-laki itu melahirkan dan menyusui. Ya, semua kerjaan itu emang harus bertanggung jawab semua sebetulnya ya. Tapi sulit ya dia, termasuk saya juga. Udah, baju masih banyak tuh di lemari, ngapain sih repot-repot nyuci mulu? Kalau saya piring mau masih banyak biarlah cara aja. Kalau saya, suami saya sendiri, tapi nggak apa-apa, kita sabar ya Bu sebagai perempuan. Dan semua pernyataan ini bagus ya, bagus mengajarkan anak disiplin, adab. Kenapa? Anak ahlak, terutama ahlak ya dia. Coba kalau ilmu bisa dicari sampai kapanpun ya Bu, sampai manapun. Tapi kalau kita mengajarkan akhlak itu, kalau nggak dari kecil Bu, ajarkan akhlak dan adab dari sejak perut, ajak ngobrol di perut ya nah. Nanti kalau lahir yang sabar ya nah, jadi anak yang soleh nah, lahir diajarkan seperti itu juga, sopan santun ya, lemah lembut ya. Itu ajarkan adab dulu Bu. Jangan ya, ilmu mah gampang Bu, baca buku aja udah banyak ilmunya, nonton TV aja sekarang, apalagi Google, apalagi ChatGPT. Itu ilmu ini. Ciptakan kenangan indah pada anak, jauhkan kenangan buruk kepada anak, apalagi terkait kekerasan, omelan, cubitan, makian. Kalau bisa jangan kita lakukan, ya kan? Karena yang perlu diingat adalah ucapan adalah doa bagi kita seorang ibu. Jadi pada saat kita kesal, boleh kesal Bu, manusiawi. Kita punya perasaan kesal, kecewa, marah, apa-apa. Tapi yang keluar dari mulut kita adalah kalimat yang positif. Ya, kita kesal sama anak, pinter banget sih kamu makannya gitu. Aduh, hebat banget sih kamu hari ini, gitu ya. Jadi jangan bahasa binatang, jangan bahasa makian, bahasa yang membuat anak-anak kita menjadi down. Karena kita mau anak-anak kita mempunyai ingatan yang indah terhadap kita sebagai orang. Jadi sih pesan dari saya. Terima kasih Bu Fatimah, silakan. Memenuhi kebutuhannya. Bukan perilaku ayah ya, jadi mencermin ayah itu nyari uang buat kita loh. Berarti kan itu memberikan contoh untuk bertanggung jawab. Kita tuh satu, yang lain apa? Banyak loh pekerjaan kita di rumah, masak, nyuci, nyiapin baju. Kerja bakti di lingkungan, ya kan? Berbagi pada saat ada orang yang sakit. Tidurnya juga kadang-kadang terlambat. Kalau sholat harus tepat waktu. Padahal banyak loh sebenarnya contoh-contoh. Padahal sering kita lakukan, tapi kita suka lupa ya. Apa-apa sama anaknya juga boleh. Jadi sini ada mama ya.
Ya, anaknya nggak marah-marah, nggak keringan sampai rumah. Iya. Terus yang lain. Coba, gimana anak yang mau percaya diri kalau mamanya juga nggak percaya diri, ya kan? Yang salah adalah salah satunya kita menjadi ahli haji dan lain-lain serta kita sebagai juga membutuhkan contoh. Sholat lima waktu menjadi diarahkan. Oke, apa aja. Sholat tepat waktu ya. Ini mesti tanggung jawab. Jadi sih kalau ketika habis jajan kan suka buang sampahnya, jadi saya ajarin buang sampahnya di kotak sampah. Mengajarkan tanggung jawab. Jadi kalau misalkan habis main bareng-bareng terus dirapinya juga bareng-bareng. Mau mengajarkan anak sopan dan santun kepada orang lain, seperti sebelum berangkat untuk saling kepada orang yang lebih tua, selalu bicara minta tolong saat meminta sesuatu, selalu bicara terima kasih dan selalu meminta maaf saat melakukan kesalahan. Untuk disiplin ya ke anak, karena saya sama suami itu kan beda kultur. Kalau dia tuh lemah lembut banget, saya yang agak tinggi. Jadi kalau untuk bangun pagi tuh biasanya saya sama suami tuh konsisten bangunnya memang pagi. Jadi nggak ada istilah kesiangan atau nggak ada teriak-teriak gitu, nggak pernah bun. Jadi saya sama suami sama-sama konsisten untuk tidur malam itu jamnya sama, bangun pagi juga sama. Jadi membiasakan ke anak kalau misalnya emang udah waktunya kayak 5:30 itu pasti dia udah bangun, walaupun cuma pin bangun gitu dia pasti udah bangun. Ya, assalamualaikum. Intinya untuk bertanggung jawab. Apa sih ini tadi? Kalau untuk mengajarkan anak sama sih sebenarnya dengan poin pertama, kalau habis main atau belajar biasakan anak-anak itu melakukan lagi mainannya, sama kalau habis belajar bukunya dikembalikan lagi, sama mejanya dilipat lagi, atau dengan biasakan pulang sekolah tasnya taruh di mana, sepatunya taruh di mana, terus bajunya taruh di mana gitu. Sih mengajarkan anak saling tolong, misalkan ibunya lagi repot tolong jagain adiknya dulu. Habis itu mengajarkan membereskan mainannya serta makanannya yang sudah habis disimpan di dapur gitu. Saya mau deh itu harus disiplin aja, nenek-nenek nggak bisa ngomong. Mungkin sopan santun aja dulu ya. Kalau mau berangkat sekolah biasakan salim. Terus juga kalau ada tamu juga biasanya anak disuruh biasakan salim, biar nanti kalau ketemu orang yang dewasa dia juga lebih ada adabnya gitu. Itu aja, terima kasih. Satu lagi nanggung. Saya disiplin. Prepare waktu anak sebelum berangkat sekolah setengah jam sebelum berangkat supaya anak tidak terlambat ke sekolah. Terus tambahkan satu lagi, jangan lupa mencintai diri sendiri. Karena biasanya kadang-kadang orang tua selalu mikirin anaknya duluan nih. Jadi sempat, ya jadi kitanya kayak cepet emosi karena kitanya sendiri capek gitu. Jadi kalau pribadi kayak kalau misalkan makan ya udah, misalkan anaknya makannya lama, kita makan duluan dah.
Dia nanti kita ada semangat buat gitu ya namanya. Iya, pokoknya intinya tetap semangat mendidik anak dan jangan lupa cintai diri sendiri dulu. Oke. Silakan untuk kita semua. Oke, Bunda, terima kasih semua.